Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasanya kita selalu saja mereview keindahan suasana alam pedesaan Indonesia dan juga wisata-wisata yang ada di desa, begitu juga dengan berita-berita tentang desa. Baik teman-teman, saat ini kita tengah berada di sebuah perkampungan, di mana perkampungan ini kalau dulunya di sini sangat ramai sekali dan banyak sekali tempat atau ditempati oleh masyarakat. Sekarang kita coba review ya. Kalau kami lihat di sini itu banyak sekali rumah-rumah yang sudah ditinggalkan masyarakat. Walaupun ya seperti ini sawah-sawah dan juga lahan-lahan pertanian lain masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kami lihat rumah di sini memang masih bercorak lama, yaitu corak tempo dulu. Dan kalau kita lihat ya seperti ini teman, dengan sawahnya yang masih digarap, masih tetap diolah oleh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat ini ada rumah-rumah, walaupun ada beberapa rumah yang masih dihuni, tetapi sudah banyak sekali rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat ya seperti ini, dengan corak rumah yang sudah lama atau rumah tempo dulu, tetapi rumah tersebut sudah ditinggalkan oleh masyarakat ya seperti ini teman. Dan ya kalau kita lihat tuh masih dengan corak-corak yang sangat mewah atau sangat indah di zamannya ya, tapi sekarang sudah tidak lagi dipakai atau dihuni oleh masyarakat. Ya teman-teman, sekarang coba kita lihat yang itu, yang kalau kita lihat ada lebih dari 20 buah rumah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat di sini. Dan mungkin juga ya teman-teman, ada yang bertanya-tanya barangkali bagaimana apa penyebab dari ditinggalkan rumah ini. Dan itu pada tahun 2016, kalau nggak salah 2016 atau 2012, daerah di sini. Nah itu kalau kita lihat di ujung sana itu dulunya sawah, tetapi karena ada terjadi longsoran, itu yang di atas sana itu seperti jalan raya, jadi terjadi longsoran. Sehingga dan juga menurut penelitiannya itu tanah yang di atas perbukitan itu sudah mengalami keretakan atau pergeseran tanah yang sangat berbahaya. Jadi itu masyarakatnya diberitahu dan dihimbau untuk meninggalkan atau tetap berwaspada yang tinggal di sini. Jadi mungkin dengan dasar itu masyarakat akhirnya memutuskan untuk pindah ke lahannya yang berjarak dari daerah sini sampai sekitar 2 km di atas lahan ini. Nah seperti ini ya teman-teman, rumah ini cukup bagus dulunya dan sekarang telah ditinggalkan oleh penghuni dan pindah ke lahan yang lebih aman. Ya teman-teman, kita terus ya, kita jalani tempat ini. Nah tuh dalamnya teman sudah kosong dan ditinggal oleh pemiliknya. Sekarang kita coba terus ya jalan, kita telusuri tempat ini. Nah tempat ini tepatnya berada di Jorong Sungai Taleh, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. Jadi perkampungan ini sangat ramai sekali dulunya dan sekarang telah ditinggalkan. Oke teman, nah ini salah satu bentuk rumahnya, masih ya bercorak-corak lama. Memang kalau di zaman dulunya rumah tersebut itu dikasih dengan dinding seng seperti ini. Jadi banyak. Nah kalau kita lihat di dalam seperti itu ya teman. Dan ini ya, kalau kita lihat ini, kami lihat ada sebuah Vespa. Ya ini ada Vespa. Nah tuh teman, dan begini ya kira-kira di dalamnya.
Tuh ada Vespa. Kemudian ini ruangan dapur. Kalau kita lihat ini adalah sebuah ruangan dapur. Tuh ya teman. Dan cukup luas juga ruangan dapurnya. Baik teman-teman, kita lihat juga. Kita terus, dan di sebelahnya ini adalah sebuah sungai. Sungainya airnya cukup besar dan airnya jernih. Airnya sangat jernih sekali. Dan ini juga ada pohon bambu. Ya, namanya kondisi rumah kosong atau rumah yang telah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Ini bagian depan dari rumah ini. Ya teman-teman, ya mungkin karena himbauan, pernah dulu dihimbau oleh pemerintah untuk meninggalkan lokasi ini. Dan waktu itu memang kami juga pernah sempat melihat memang terjadi retakan yang sangat luas sekali yang ada. Dan cuman ada beberapa buah rumah yang masih ditempati atau ditinggali oleh masyarakat. Itu pun cuma sementara. Biasa mereka berada di sawah, kemudian sementara mereka tempati, tetapi untuk menginap di malam hari itu rumah ini tidak lagi ditempati. Ya, kalau kita lihat ya seperti ini teman-teman. Dan di sini rumahnya memang dulunya berjejer dan sekarang bisa teman-teman lihat kondisi keadaannya. Baik teman-teman, mungkin yang baru saja menemukan channel kami ini, silahkan saja di like, di subscribe channelnya, dan tentunya juga ditulis di kolom komentar bagaimana pesan-pesan Anda. Begitu juga mungkin Anda bisa juga melihat video-video yang telah kami upload. Di antaranya banyak sekali daerah-daerah wisata yang kami upload, khususnya di daerah Sumatera Barat. Nah itu teman-teman, kita bisa lihat kondisi rumah yang ada di tempat ini. Yang ada di tempat ini ya teman. Dan ya semua sudah ditumbuhi semak belukar, dan di sebelah itu, di sebelah sana adalah sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan juga lumayan besar untuk daerah sini. Di rumahku kan yang situ dulu. Dulu ya. Yang lu tuh di Jalan DT tuh. Iya, Jalan DT. Iya, Jalan Tanataban. Iya. Itu tahun Tahun berapa? Ber- Dia terkenal. 2015 leh berapa? 3 kilo itu. Jadi ini ada takwi orang di bawah yang gue berpindah. Nah pindah ke Lalawe kan banyak nengko. Aduh lainnya. Nah yang di bawah pindah ke Lalawe. Iya lah iya. Cuma di tanah lewat. Iya ada tanahnya Lalawe ya. Ini kok baru ke bawah nih loh. Hah? Baru ke bawah nih kok. Iya, anaknya merantau satunya di bawahnya Malay. Malay sagan aja nanti. Oh, dua-duanya. Di mana nak merantau kok? Hah? Di mana nak merantau? Kembaru lagi di Jawa kedua. Kembaru surang tinggi, Pesaman surang. Oh, 65. yang gue cuy, saya lihat sekolah gua. Iya. Ya, itulah tadi teman-teman, ada seorang bapak-bapak juga. Kata beliau lebih baik tinggal di kampung dengan besar di kampung karena anak-anaknya sudah berada di rantau. Ya itulah semangat orang tua dulu-dulu. Mereka itu tidak mau menyusahkan, padahal anak-anaknya bukan berarti orang tuanya itu menyusahkan, tidak, tetapi itulah tekad beliau karena beliau dari dulu memang sudah terbiasa mandiri, terbiasa untuk ya menjalani kehidupan seperti itu. Jadi mereka itu tidak mau dibawa oleh anak-anak, dan para tua-tua dulu itu menganggap kalau beliau itu pergi dengan anak-anak dianggap menyusahkan lah, inilah, padahal anak-anaknya tidak begitu. Tetapi ya kita sebagai anak terpaksa kita menurutkan bagaimana maunya orang tua kita. Yang penting dia happy, yang penting dia senang. Mungkin dari rantau kita bisa mengirim uang untuk ini. Nah inilah teman-teman
Sungainya sangat jernih sekali, air sungainya. Dan sungai ini disebut Batang Air. Ya, kalau di Sumatera Barat Batang Air itu artinya batang air. Jadi ini disebut Batang Air Sungai Taleh. Ya teman-teman ya, airnya sangat jernih dan ya segar sekali. Baik teman-teman, kita terus ya. Ini juga ada pohon bambu yang sudah di depan rumah. Dan baik teman-teman, kita terus ya mencoba menelusuri pemukiman ini ya. Seperti kata bapak tadi, sebetulnya dulu rumah beliau itu ada di bawah, tapi karena waktu terjadi longsoran tersebut rumah beliau di bawah atau terkena longsor, ada 2 buah rumah waktu itu. Jadi beliau pindah menunggui tempat yang tadi. Jadi sebetulnya beliau berada di Lalawe ya, di atas itu ada juga daerah di sebelah Lalawe. Dan sekarang beliau tinggal di sini. Kadang-kadang beliau di sawah, bisa menunggu sawah, jadi boleh pindah kemari. Itulah. Oke teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat masih ada 1 buah rumah di sana, ada 1-2 buah rumah yang masih ada penghuni, masih ditumbuhi. Kalau itu, kalau kita lihat ada juga rumah yang sudah permanen, rumah permanen yang ditinggali. Tapi pada umumnya rumah-rumah yang terdiri dari rumah-rumah kayu itu sudah tinggalkan oleh masyarakat di sini. Dan itu juga ada mesin traktor, hand traktor untuk membajak sawah. Ya baik teman, kita terus coba telusuri daerah di sini. Ini namanya Jorong Sungai Taleh, Jorong Kampuang Sungai Taleh. Dan makanya ini irigasi yang dibangun dengan mempergunakan dana PNPM ya, PNPM yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dan ini adalah sebuah rumah yang permanen yang ini juga masih dirawat dan ditinggali oleh masyarakat di daerah di sini. Dan inilah sebuah irigasi yang dibangun dengan dana PNPM. Ini kita lihat ke ujung di sana daerahnya yang dulu pernah juga ada, seperti kata bapak tadi, rumahnya dulu terkena dampak dari longsor tersebut. Tuh teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu deretan 7 buah rumah. Tetapi di sini masih juga ada masjid dan masyarakat di sini masih kalau sholat Jumat, sholat tarawih dan lain-lain masih mereka mendatangi masjid ini. Nah, ini yang irigasinya yang kerjakan dengan dana PNPM ya, PNPM tahun 2011 ya. Ini dikerjakan dengan dana PNPM 2011. Dan inilah sawahnya teman, untuk mengalir sawah. Tapi kayaknya irigasi ini juga sudah rusak, itu sudah ada, tidak bisa difungsikan dengan baik barangkali ya. Memang di daerah ini memang daerahnya rawan longsor karena tanah dari kultur tanah di sini, khususnya bagian itu teman-teman, di bagian di atas sana itu sudah banyak terjadi retakan-retakan. Jadi banyak sekali pergeseran tanah. Dan dulu juga pernah dipasang peralatan EWS, yaitu untuk memantau pergerakan tanah baik itu secara horizontal atau secara vertikal. Jadi memang pergeserannya sangat signifikan. Jadi pergeserannya memang sangat membahayakan dalam, apalagi di cuaca-cuaca yang hujan deras. Ini teman, juga rumah ini juga sudah ditinggalkan.
tidak ada lagi penghuni. Jadi itu bisa ya teman lihat yang itu di situ juga dulu ada 2 buah rumah. Ada 2 buah rumah yang akhirnya terkena dampak longsor tersebut. Tetapi di saat kejadian itu, insyaallah mudah-mudahan ya Tuhan masih menyelamatkan kita. Alhamdulillah tidak ada terjadi korban jiwa. Tapi memang korban rumah, sawah dan lain-lain, cuman itu yang terdampak. Jadi itu karena amblas ya, awalnya jalannya amblas, tetapi datang lagi hujan deras jalan itu dan membawa longsoran yang sangat dahsyat, sehingga memaksa masyarakat di jorong kampung Sungai Taleh ini berpindah. Mungkin mereka ada yang mempunyai tanah di daerah itu, di daerah di atas sana teman-teman, pada daerah di atas itu yang disebut Lalawe. Jadi mereka berpindah ke Lalawe tersebut. Walaupun di daerah yang ini itu masih ada rumah-rumah yang di bawah, juga masih ada rumah-rumah yang deretan rumah-rumah yang masih banyak ditungguin oleh masyarakat ya, tapi itu dinyatakan aman. Nah ya seperti inilah kira suasananya. Dan tuh yang di ujung di sana juga kalau kami lihat cuma ada 1 buah rumah yang masih ditempati oleh masyarakat. Ada 1, 2, 3, 4 buah rumah juga di sana yang tidak lagi ditempati oleh masyarakatnya. Nah ini tadi yang kita maksud rumahnya, dan itu bangunan masjidnya. Nah bangunan masjid di sini ya tetap saja masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Bisa salat Jumat, salat tarawih masih dipergunakan oleh masyarakatnya, karena tidak beberapa jarak dari mungkin 1 kilo atau 2 kilo dari sini. Itu rumah masyarakatnya masih banyak yang ditempati. Oke, semoga saja tentunya video ini bisa mengubah rasa rindu, rasa kangen bagi masyarakat Sungai Taleh yang berada di perantauan. Mungkin saja video ini bisa memberikan hiburan, dan semoga kedepannya tentunya kita tetap saya berdoa daerah ini tetap saja aman, tidak terjadi apa-apa, sehingga setidaknya walaupun rumah-rumah yang tidak ditempati, tapi setidaknya lahan sawah, lahan-lahan pertanian lainnya masih bisa kita dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke teman, itulah masjidnya, yaitu Masjid Bobo Salam Sungai Taleh yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Dan itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 buah rumah, malah 5 buah rumah, 6 yang di samping juga ada, tetapi hanya 1 yang masih dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dengan video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini, dan bila Anda merasa terhibur, silahkan juga dibagikan kepada teman-teman kita lain, khususnya juga masyarakat jorong Kampung Sungai Taleh yang berada di perantauan. Semoga saja video ini bisa memberikan hiburan dan bisa memberikan obat pelepas kangen atau obat rindu kepada teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Sekarang coba kita lihat dulu keindahan sungai atau batang air Sungai Taleh ini.